welcome back to Miss Mega Class. Oke, jadi udah beberapa hari ini aku nggak upload video ya, karena kebetulan aku punya kesibukan dengan kerjaan aku, jadi belum sempat. Nah, pada hari ini kita punya new topik. Nah, topiknya itu part of speech. Do you know what is part of speech? What is part of speech? Oke guys, kita langsung diskusikan aja. Sebenarnya apa sih part of speech? Who knows? Ya, part of speech is a set of words based on its functions and how it works in sentence. Kalau di bahasa Indonesia kan, itu artinya golongan kata, kelas kata. Nah, setelah kita tahu bentuk dan fungsi dari kata-kata tersebut, kita bisa menyusun sebuah kalimat yang baik dan benar secara grammar. So that's it. Atau saya kasih analogi yang lebih mudah ya. Part of speech ini sama halnya ketika kita mau membangun sebuah rumah. Kita harus tahu dulu kan bahan-bahannya. Oke, kita harus tahu dulu apa yang akan kita pergunakan untuk menyusun rumah tersebut. Nah, sama halnya ketika menyusun sebuah kalimat. Kita menggunakan kata benda, kata kerja, dan lain sebagainya agar membentuk meaningful sentence. Kalimat yang memiliki arti. Well, that's it. That's easy. Oke. Next, ada berapa tipe sih dari part of speech? Nah, sebenarnya di sini part of speech ada 8 types. Ada 8. Apa saja? Oke. Yang pertama itu noun atau kata benda. Yang kedua itu pronoun atau kata ganti. Yang ketiga itu verb atau kata kerja. Kemudian yang keempat adverbs atau kata keterangan. Nah, yang kelima itu adjectives, kata sifat. Next itu prepositions atau kata depan. Kemudian next itu conjunctions atau kata sambung. Dan yang terakhir itu intersections. Intersection itu kata seru ya. Nah, oke, sebenarnya sih 8 golongan kata ini sudah pasti selalu diaplikasikan ketika membuat sebuah kalimat, menulis sebuah kalimat, atau ketika berbicara langsung dalam bahasa Inggris. Tapi tanpa kita sadari, kita sudah menerapkan dari 8 part of speech ini. Oke, next. Nah, di sini sekarang kita melihat lebih dalam tentang 8 dari golongan kata tersebut. Nah, yang pertama dulu, noun. Nah, noun ini adalah name of person, place, thing, or idea. Jadi ketika kalian bedah sebuah kamus ya, pasti ada banyak sekali kata benda yang ditemukan, baik itu kata benda abstrak ataupun kata benda yang bisa kita lihat dan kita sentuh, kata benda yang nyata. Tapi tentang pembahasan tentang types of noun ya next video lah. Oke, di sini kita perlu tahu dulu contoh-contoh daripada noun. Nah, yang pertama, jika kita bahas tentang name of person, misalnya Daniel, Sarah, atau place, tempat, misalnya London, Bali, Indonesia. Atau thing, table, book, chair, ball, televisions, and etc. There are so many nouns that we can find. Oke, atau saya kasih contoh yang lain, misalnya bus, bicycle, motorcycle, plane, atau nama-nama buah, apple, mango, and so on. Nah, itu dia kelas kata yang pertama. Nah, saya lanjutkan ke kelas kata yang kedua, itu adalah pronoun. Pronoun itu adalah kata ganti. Kata ganti di mana fungsinya untuk menghindari repetisi. Ada 7 pronoun that we have in English. Are, you, Dewi, she, he, it. Kamu, saya, kamu, kita, mereka, dia laki-laki, dia perempuan, itu untuk benda. Oke, ada 7 pronouns in English. Ya, kalian pasti tahu lah tentang itu, tentang pronoun. Nah, ini juga kalau they itu kan jamak, kalau he itu adalah untuk dia laki-laki. Oke, next, golongan kelas kata yang ketiga itu adalah verbs. Verb itu adalah show an actions atau state of being. Kata kerja, ketika kita melakukan sesuatu, itu disebut dengan kata kerja. Misalnya, mengajar, teach, study, work, eat, cook. Oke, atau saya kasih contoh yang lain, misalnya walk, atau drink,
Nah, itu termasuk golongan dari kelas kata yang ketiga. Nah, juga pasti banyak kita temukan golongan kelas kata ini di dictionary. Next, itu adalah golongan kelas kata yang keempat. Nah, yang keempat ini adalah adjectives. Nah, fungsi dari adjectives itu sendiri adalah untuk menerangkan kata benda. Itu describe a noun. Misalnya, kalau dalam bahasa Indonesia bilang wanita cantik. Wanita itu adalah noun, sedangkan cantik adalah adjectives. Kalau dalam bahasa Inggris, beautiful women. Nah, beautiful di sini untuk menerangkan perempuannya. Jadi disebut dengan adjectives. Ada banyak lagi macam contoh dari adjectives. Misalnya crazy, hungry, beautiful, big, quick, and etc. Atau bisa juga shy, sad, untuk describe a noun, untuk mendeskripsikan kata benda. Oke, good. Paham sampai di situ? Next adalah kelas kata yang selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu adverbs. Adverbs itu kata keterangan. Di sini menerangkan kata benda atau menerangkan kata kerja. Misalnya, slowly, fastly, patiently, very, always. Oke, kalau slow itu kan artinya lambat, itu termasuk kata sifat. Tetapi ketika ditambahkan dengan ly atau li, itu menjadi kata keterangan atau adverb. Slow, slowly, patient, patiently, quick, quickly. Atau contoh yang lain, fast, fastly. Nah, seperti itu. Oke, next adalah golongan kata yang selanjutnya. Nah, di sini kita punya prepositions. Prepositions itu dalam bahasa Indonesia itu adalah kata depan. Oke, kata depan ada banyak. There are a lot of them. Misalnya in, at, on, inside, beside, behind, from, for, across, pada, di atas, di bawah, di belakang, di samping, di depan, kemudian dengan, di seberang, dan lain sebagainya. All of them belongs to prepositions. Nah, di sini yang selanjutnya itu adalah conjunctions. Jika tadi prepositions itu menghubungkan antara kata dengan kata, conjunctions itu menghubungkan antara frase dengan frase atau kalimat dengan kalimat. Jadi ini lebih luas ya, lebih cakupannya lebih besar. Misalnya, contoh dari conjunctions itu adalah and, because, but. Jika saya berikan contoh kalimat, I love him because he is handsome. Aku mencintainya karena dia tampan. Aku mencintainya, kalimat yang pertama, kemudian kita hubungkan dengan conjunction because he is handsome. Nah, seperti itu. Nah, golongan kata yang terakhir itu adalah interjections. Interjection itu adalah kata seru. Kata seruan seperti oh, well, ouch, seperti itu. Kita biasa menggunakan kata-kata seru ini tanpa kita sadari ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, that's it. Nah, kita langsung ke contoh kalimatnya saja ya. Di sini saya memberikan satu contoh kalimat dalam bahasa Inggris, dan di sini kita bisa menganalisis yang mana sih termasuk noun, yang mana sih termasuk verb, yang mana sih termasuk pronoun, dan lain sebagainya. Oke. Misalnya Sarah cooks noodle at home. Sarah itu adalah noun ya. Oke. Kemudian cooks itu adalah verb showing an action. Noodle itu adalah kata benda, at itu prepositions, dan home itu adalah noun. Nah, ini yang saya maksudkan. Kenapa kita harus mempelajari part of speech? Ketika kita melihat kalimat, kita sudah bisa mengetahui yang mana termasuk kelas kata yang ada dalam 8 tipe itu. Seperti itu. Oke guys, kita udah selesai ya membahas tentang part of speech. Kita summarize saja apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Nah, kita sudah tahu definisi dari part speech itu adalah kelas kata atau golongan kata yang membentuk sebuah kalimat. Nah, dalam part of speech ada 8 golongan. Yang pertama itu noun, kemudian verbs, adjectives, adverbs, prepositions, conjunctions, and the last one is intersections. Ya, kita juga sudah mengetahui contoh-contoh dari tipe-tipe tersebut ya, tipe noun dan etc.
Okay guys, I think for today's lesson this is enough. Yes, if you still have any questions, jika masih ada pertanyaan about part of speech, please don't hesitate to comment below. Okay, so see you guys on the next video. Bye bye.